Sobat Vini, selamat datang di acara Pivot Vinilon Podcast. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Pivot Vinilon Podcast. Udahlah, kalau ngomongin improvement, Vinilon ini paling agresif. Belum genap 1 tahun, dulu sempat menetaskan sebuah karyanya yang keren banget, QR code yang menempel pada pipa PVC. Sehingga orang-orang bisa tahu akte dari pipa tersebut itu gitu ya. Dan sekarang ada lagi nih, ini tentang aplikasi. Aplikasi yang tentu banyak banget manfaatnya yang perlu kita gali-gali. Dan langsung aja deh kita ngobrol sama bosnya yang menginisiasi hingga kemudian aplikasi ini menjadi oke banget. Dan bahkan konon katanya ini aplikasi baru pertama ada di dunia ini, khusus di bidang perpipaan. Dan tentu kita ngobrol dengan bos-bosnya. Yang pertama ada dari Distribution Sales Director Bapak Suherman. Halo Pak Suherman. Ini ke sini atau ke sana? Kesana. Ke saya aja, ke saya sama aja. Tapi lebih baik ke saya aja Pak. Damang. Cager. Aman. Dan gak sendirian Pak Suherman, saya juga di sini ngajak bos yang satu lagi nih. Nah, ini adalah sebagai seorang distribution sales manager, Pak Adi. Halo Pak Adi. Siang Om Nana. Beda-beda ya. Wah mantap, kelihatan dari cara ngomongnya ini penuh dengan improvisasi. Dan terbukti karyanya oke banget. Ini gimana nih sampai dunia perfinilonan semua karyawan ini cukup heboh dengan aplikasi ini. Nah tapi jauh sebelum ngebahas tentang hal-hal teknis, apa ini aplikasi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini dari mana Pak mulai ide ini muncul? Mungkin terima kasih dulu atas waktunya ya. Kesempatan kita kali ini. Kita kan sales jarang-jarang di kantor nih, biasanya di lapangan terus. Disclaimer. Tapi kesempatan kali ini sebenarnya kan tujuan podcast ini kita ingin mengajak teman-teman yang di kantor, nanti yang di pabrik, baik yang di gudang ya, semua pokoknya yang di lapangan juga supaya bisa sama-sama kita menjadi duta Vinipro. Duta nanti Vinipro. Dipanggilnya Vinibro sama Vinisis. Vinibro dan Vinisis. Betul. Untuk mempopulerkan aplikasi ini. Benar. Sebenarnya bukan mempopulerkan ya. Tapi sebenarnya lebih banyak kita ingin bahwa karya ini kan memang dibuat sama tim ya. Dari manajemen selalu mendukung kita ya mengenai improvement, mengenai good adaptation ya. Jadi kan kita dengan ada teknologi yang udah maju, kita beradaptasi dan kita menggunakan teknologi ya sebagai salah satu wadahnya. Nah kita kepengen supaya teman-teman juga bangga dan mengerti. Jadi pada saat nanti teman-teman ditanya atau mau menawarkan ke yang lain, ke kolega, ke keluarga, atau mungkin ke teman-temannya, atau mungkin ada distributor yang tanya, atau siapapun. Jadi mereka mengerti. Cukup simpel kan? Cukup simpel. Ya. Tapi jadi pertanyaannya ini aplikasi apaan sih Pak sebenarnya? Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah merupakan reward ya atau loyalty untuk customer. Reward and loyalty untuk customer. Betul. Yang berbasis website. Betul. Nanti mengarahnya memang ke arah aplikasi yang ada di Google Store atau di yang lainnya gitu ya. Tapi sementara ini kita memang development awalnya adalah dengan berbasis website. Iya. Tapi bentar Pak, kita coba untuk lebih spesifik. Ini customer Vinilonnya itu siapa Pak? Kan Vinilon itu customernya banyak Pak. Betul. Nah, yang kalau siapa? cerita dari hulu ke hilir ya. Kita kan pertama kita customernya adalah distributor. Oke, konteksnya ini distributor nih ya, ceritanya. Distributor, ada lagi tim salesnya. Ada lagi nanti mereka ke subdis mungkin. Subdis tuh? Subdistributor. Oh, subdistributor. Ya, perpanjangan tangannya distributor. Agen lah yang biasa dibilang. Ada lagi nanti ke toko. Dari agen ke toko. Betul, atau ke outlet. Outletnya, ada lagi nanti ke pramuniaganya. Pramuniaga. Benar. Bentar, kan toko Pak? Toko kan ada pramuniaganya yang menjajakan.
Ya tapi kan maksudnya itu toko juga ya? Atau emang terpisah ya? Antara toko dengan entity ya. Itu makanya sebenarnya kan memiliki peran masing-masing. Oh jadi sebenarnya apa tadi? Pramuniaga. Berarti pramuniaga juga bisa dapat profit sebetulnya ya? Sebenarnya ada. Oh ada? Betul. Oh kirain saya tuh pramuniaga tuh cuma dikasih sama toko aja gitu. Ya kan ada beberapa kan, maksudnya seperti saya bilang ya, kita di sini beradaptasi. Kalau misalnya zaman dulu, ini kalau cerita pramuniaga nih ya, kan terpaksa jadi cerita ya, pengetahuan ya. Cuman kalau misalnya dulu kan orang pakai SPG, SPB. Ya. Cuma kan maksud saya menyita waktu, ya menyita biaya, ya dan tidak efektif lah, tidak seefisien yang dibayangkan. Ya kan sebenarnya yang memiliki peran di sana siapa sih sehari-hari? Ya pramuniaga. Pramuniaga, karena dia yang berinteraksi langsung dengan user. Nah yang terakhir pembeli adalah ya end user. Ya end user. Ya atau juga bisa kadang-kadang di proyek langsung secara project. Kan kita kan juga ada berjualan ke toko-toko retail, ada juga ke project, ya semua itu kan kita juga ada. Nah proyek Vini Pro ini, tadi kan kita belum cerita bahwa aplikasinya secara resmi namanya adalah Vini Pro. Vini Pro. Ya. Sebuah aplikasi berbasis website untuk reward dan loyalty untuk customer. Dan customer itu kan tadi banyak rentetannya untuk siapa? Nah, yang sekarang kita develop yang akan kita launching ini adalah kita berpikir langsung ke hilir dulu. Jadi kita langsung ke end user dulu ini. Langsung ke end user. Benar. Atau misalnya kalau bisa dikatakan kalau di toko orang secara awam biasanya bilang tukang. Ya kan kita kan bapak-bapak mungkin jarang kalau yang nggak biasa ngurus rumah atau yang nggak terlalu pikirin soal pipa ya biasanya kan nggak beli langsung ke toko. Biasanya suruh tukang, suruh mandor atau borongan biasanya seperti itu. Nah ini adalah kita memberikan reward sebenarnya untuk orang yang membeli langsung produk kita. Iya. Betul. Tapi bentar Pak, kalau fokusnya adalah ke tukang kan mainannya alat bangunan ya? Bukan gadget gitu. Betul. Nah ini kalau diajak untuk bermain Vini Pro, itu tukang ya itu bukan mainan dia gitu Pak. Benar, tapi kan gini, ini bukan ngajak bermain. Kalau bermain itu kan sesuatu yang harus kita luangkan waktu di luar kesibukan kita. Itu definisinya bermain tuh. Ya. Tetapi ini adalah memberikan reward atau loyalty di mana pekerjaan mereka memang sehari-hari atau kegiatan yang mereka lakukan include di dalamnya. Jadi bukan berarti kita minta mereka harus meluangkan waktu pakai handphone untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Tapi kalau untuk mengoperasikan aplikasi itu cukup mudah. Oh, tapi cukup mudah. Ya kan udah sekitar 80-90% ya pasti semua orang juga punya handphone. Ya, punya handphone. Apalagi yang berbasis mungkin Android, yang punya internet segala macam. Pasti pengguna semua ada. Jadi ini aplikasi yang dibuat cukup simple dan user friendly. Jadi prosesnya pun kan kita sudah melakukan survei dan lain-lain ya. Kemarin kan kita minggu lalu kita melakukan survei. Tapi sebelumnya kan prosesnya cukup sebenarnya bukan panjang, cukup intens. Walaupun waktunya sebentar, tetapi intens. Karena dari awal di develop, dari ide mungkin udah lama, cuman mulai di develop sampai jadi, sampai tahap seperti sekarang ini, waktunya sebenarnya sebentar, tapi intens. Gitu. Dan melibatkan banyak pihak, karena kita mengerjakannya juga dengan provider-provider yang cukup berpengalaman semuanya. Gitu. Tapi yang jadi menariknya adalah, ini ide tuh munculnya dari mana nih Pak? Ini yang belum sempat terjawab nih. Apakah ini berangkat dari keresahan end user atau memang tiba-tiba Bapak Pak Adi Pak Sono ngimpi, wah ini kayaknya ide bagus nih gitu ya. Atau dari mana nih awalnya? Ini sebenarnya bukan keresahan tapi lebih mengarah ke satu langkah yang kita mau lakukan ke depan. Jadi lebih duluan daripada orang lain. Kalau misalnya kita mau melakukan promo-promo itu kan biasa. Iya. Promo ke toko, promo ke distributor, promonya macam-macam itu kan biasa ya gitu ya. Cuman kan orang kadang-kadang memikirkan mungkin simple bahwa orang beli pipa, ya udahlah pipa beli mungkin 20.000 yang pipa AW setengah kecil gitu ya. Cuman kan kadang-kadang orang berpikir hanya dari harga aja, segi harga yang mereka pikirin. Tetapi sebenarnya kan banyak orang-orang yang memang pembeli end user yang ke toko ini kan mereka yang mempunyai peran juga. Ya mereka juga kadang-kadang kan perlu dihargai. Ya mereka yang selalu sehari-hari mungkin kadang-kadang perlu pipa
5 batang, 10 batang, yaitu dari situ yang kita ingin sentuh. Gitu. Dan kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda, yang orang lain belum lakukan. Nah tapi kan kadang jebakannya kalau kita melakukan hal yang berbeda, bukan berangkat dari sebuah keresahan, belum tentu apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat banyak orang, Pak. Keresahan itu kan kadang-kadang bisa berdampak negatif. Keresahan itu kan konotasinya negatif. Ya, tapi kalau ini kan kita menangkap keresahan itu menjadi sebuah solusi untuk menangani keresahan mereka, Pak. Nanti kesannya terburu-buru biasanya. Nah kalau yang ini bukan terburu-buru. Justru kita kepengen supaya satu langkah ke depan. Menggunakan teknologi atau fasilitas yang sudah ada. Kan kita bukan merupakan, kayak misalnya dulu kalau kita cerita, orang waktu ada sesuatu yang baru, aplikasi online yang untuk misalnya yang berwarna hijau, ya atau yang di depan dimulai dengan G, ya kan, yang ada pakai helm, pakai itu kan biasa, saya jangan sebut nama. Itu kan biasa orang pasti menolak dulu awalnya. Termasuk di luar pulau, luar daerah, ya. Tapi kan kalau sekarang kita lihat, ya mungkin malah bisa satu orang bisa menggunakan beberapa aplikasi yang mungkin mirip dan sama. Nah, kita ingin memulai sesuatu dari situ dulu. Gitu. Dan seperti saya bilang, orang lain juga tidak melakukan. Kenapa kita tidak lakukan duluan? Gitu. Jadi mengambil kalau bahasa Jawanya itu first mover advantage ya. Widih. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak, emang benar ini baru pertama kali di dunia Pak? Sejauh yang saya tahu, awalnya secara QR aja. QR code yang kita lakukan di pipa yang kita cerita sebelum-sebelumnya ya. Iya. QR code ini kan orang berasumsi bahwa ini adalah SKU. Jadi mungkin satu SKU sama untuk semua tipe barang yang sejenis. Tetapi kan kita sudah jelaskan bahwa QR code ini adalah unik per pipa. Ya. Jadi memiliki identitas masing-masing. Yes, akta lah ya. Semacam akta atau semacam identitas ya atau KTP. Tetapi makanya Vini Pro ini adalah kelanjutan dari development dari QR code tersebut. QR code itu. Betul. Cuma lebih cakupannya lebih luas ya. Benar. Nah, sebenarnya ide ini simple kan. Orang mau bikin QR code di mana-mana juga bisa. Tetapi apakah mereka cukup berani dan cukup bahasa kasarnya gila untuk melakukan di pipa. Ya. Dan apapun juga, apakah itu benar-benar orang bisa melakukan promosi untuk end user ke mereka, karena kan kita cerita pipa ini ya di balik tembok, di bawah tanah, nggak ada orang yang ngelihat, ya. Jadi hal-hal tersebut ini yang kita harus berani melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang lain, gitu. Iya, kalau memang nggak ada masalah sih ya nggak ada gunanya QR code. Benar. Terhadap pipa itu. Tapi kalau seandainya ada masalah, pipa bocor dan lain sebagainya sebelum waktunya yang digaransikan, itu kan jadi perlu ada tuh. Ya seperti dijelaskan kemarin ya, QR code berguna untuk bukan hanya untuk sisi promosi aja, tapi dari untuk warehouse management, ya perputaran barang, dan lain-lain lah, banyak kegunaannya. Oke, kita singkirkan dulu Pak tentang QR code. Boleh. Tapi kembali lagi, ini benar Pak pertama di dunia aplikasi berbasis website ini untuk perpipaan. Betul ya? Kalau saya bicara, sejauh saya sudah search, tidak ada yang memiliki aplikasi untuk end user berbasis website menggunakan QR dan rewarding. Belum ada. Mantap. Tapi yang jadi pertanyaan ini mungkin saya pengen berangkat ke Pak Adi. Ke partner saya dulu. Nih, tapi kembali lagi nih Pak Adi. Kalau tadi bicara tentang menggaung-gaungkan bahwa ini ada aplikasi kita melakukan sebuah terobosan baru yang nanti bisa memberikan reward and loyalty terhadap konsumen gitu ya. Mungkin bisa dinarasikan Pak, reward and loyalty ini sebetulnya apa, memang manfaat seperti apa aja sih yang ada di aplikasi tersebut Pak? Oke, makasih Om Nana. Siap. Tante. Biar kayak Nana Natswat. Nana Natswat. Mungkin tadi saya tambahin yang Pak Herman sedikit ya. Mungkin yang mungkin kalau saya ngomong keresahan, tadi dipaksain ngomong keresahan mulu Pak Herman. Jadi kalau saya boleh bilang sih, mungkin keresahannya adalah tipikal mungkin konsumen ya. Kalau kita ngomong konsumen itu seringkali switch ya, gitu. Nah dengan adanya Vini Pro ini, kita kasih poin ke mereka dengan durasi tertentu yang panjang. Kita berharap mereka menjadi pelanggan. Bukan hanya jadi konsumen tapi jadi pelanggan. Yes. Itu sih yang mungkin kalau bedanya konsumen dengan pelanggan, kalau konsumen cuma beli sekali. Kalau pelanggan berkali-kali. Nah, harapannya dengan aplikasi itu orang bisa belanja berkali-kali. Betul.
karena ada loyalty tadi lah ya kita ngomongnya. Nah seperti itu. Nah ngomongin program ini ya berarti tadi mungkin lebih ngomong ke aplikasinya seperti apa, gampang. Lebih ke reward and loyalty-nya. Memang manfaat seperti apa sih, definisi di balik reward and loyalty itu apa aja gitu yang akan didapatkan oleh end user? Oke. Kalau ngomongin reward pasti ngomongin benefit ya. Yes. Benefit bukan benefit yang secara kualitatif, tapi benar-benar yang kuantitatif. Ada barangnya ya, ada hitungannya ya. Yes. Kira-kira bisa dihitung ini berapa duit gitu kan, maksudnya. Nah itu pasti ada. Seperti itu. Artinya orang kalau belanja bakal dapat duit gitu. Kalau belanja dan dilaporkan di Vinipro, ya, itu nanti akan dapat poin. Poin itu bisa ditukarkan. Bisa ditukarkan. Ditukarkan dengan reward atau hadiah yang sudah kita sediakan di dalam aplikasi Vinipro itu. Bentar, apakah yang ditukarkan itu nanti dengan pipa lagi? Dalam hal ini kami tidak. Kami tukarkan dengan yang lain. Dengan yang lain? Ada voucher, ada. Bentar, voucher apa maksudnya Pak? Kalau voucher ini e-voucher, kita lebih e-voucher. Bukan voucher fisik tapi e-voucher. E-voucher. Contohnya kita sebut merek aja nggak apa-apa ya. Alfamart. Oh, ya, belanja. Voucher belanja. Voucher belanja. Tapi bentuknya e-voucher, electronic voucher. Bukan voucher fisik. Jadi lebih simpel, nggak perlu takut hilang gitu ya. Iya. Kemudian ada voucher yang lain, ada voucher Transmart, kemudian ada e-wallet, ada Dana, GoPay dan lain-lain. Kalau e-wallet PLN juga bisa. Oh bisa juga, token, bayar token. Bayar token listrik juga bisa. Kemudian mau ditukar dengan paket pulsa bisa juga. Bisa juga. Paket data internet juga bisa. Itu udah kita sediakan. Syarat dan ketentuannya gimana tuh Pak sampai bisa seperti itu tuh? Nah sebelum ke syarat dan ketentuan nanti rencana untuk next programnya, untuk rewardnya kita akan tambahin mungkin dengan hadiah fisik juga ya Pak Herman ya. Dengan hadiah fisik gitu. Nah untuk syarat ketentuannya ya gampang sekali tentunya. Di dalam Vinipro itu end user atau pelanggan itu bisa mendapatkan poin untuk pembelian barang-barang tertentu di toko-toko yang sudah terdaftar oleh kita gitu. Ya. Oh jadi di toko-toko yang sudah terdaftar. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan gini, end user tahu dari mana bahwa toko ini sudah terdaftar atau belum? Contoh, saya nih end user nih kan nggak harus selalu tukang dong. Iya betul. End user nih ceritanya. Aduh saya pengen nih dapat ini karena saya ngeliat di Instagram ternyata Vinilon itu ada Vinipro-nya nih. Keren banget gitu ya, saya pengen beli sesuatu tapi dapat juga gitu ya, makin jadi untung gitu ya. Nah tapi saya harus cari dulu nih toko materialnya yang di mana ya yang ada, yang terregistrasi. Nah itu gimana cara bisa akses itu? Oke, untuk sementara ini memang di aplikasi Vinipro kita belum keluarkan untuk toko-toko mana yang sudah ada. Memang kita masih belum munculkan untuk menu itu ya. Menu itu. Ada. Tapi karena yang tadi saya bilang, Bapak Herman bilang juga bahwa ini kita mau launching, jadi kita masih tunjuk beberapa toko tentunya. Dan itu nanti kita akan kasih branding lah, spanduk atau apapun bahwa Vinipro ini bisa dipakai jika pembelian di toko-toko yang udah kita kasih atribut Vinipro. Oh jadi nanti ada atributnya ya? Ada ID tokonya juga. Jadi nanti end user pasti tahu dong. Kalau pas saya ngeliat ke toko ini, ada nih, berarti tinggal masuk aja ke situ. Betul. Iya. Nanti harapannya adalah ke seluruh toko yang menjadi konsumernya Vinilon Group, kita akan jalankan program ini. Nanti akan di-open ya Pak ya untuk toko akan juga di-open ya, untuk semua. Toko-tokonya juga ya. Jadi toko bisa arahnya ke depan bisa daftar sendiri gitu. Kalau sementara ini kita yang daftarin. Yang daftarin. Iya. Wis mantap. Nah tapi ini gimana nih Pak? Tadi kan ada voucher, ada e-wallet dan lain sebagainya ya. Ini kita mulai tergiur nih ketika kita melihat ada sebuah reward. Tapi kan kita nggak tahu nih Pak, ini rewardnya gede atau kecil ya. Jangan-jangan ya beli cuma dapatnya Rp100, kan nggak ada artinya Pak. Mungkin perlu belanja berapa sampai kemudian itu bisa beli pulsa, bisa beli apa. Nah, ini gimana hitung-hitungannya Pak? Hitung-hitungannya mendingan kita langsung praktek aja. Langsung praktek. Coba daftar, yang tulisnya belum ada kan? Belum ada. Coba daftar, sekalian kita hitung waktunya. Seberapa, apakah ini user friendly? Mudah nggak registrasinya? Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita ke toko, bukan belanja orang supermarket, jalan-jalan, ngelihat kiri kanan, barang yang nggak mau dibeli, bisa dibeli.
Iya. Tapi kalau tukang, kalau kita suruh orang, tolong dong Kang beliin pipa berapa biji atau glue. Pasti beli pipa dan glue, nggak mungkin yang lain. Lama dimarahin sama bosnya. Ya kan pasti suruh cepet-cepet. Makanya kemarin pas kita trial pun kita melakukan perbaikan. Ini ternyata ribet yang ini A, B, C. Kita perpendek semua. Kita bikin sesimpel mungkin dan semudah mungkin untuk mereka register. Tapi sebelum kamu coba, sebenarnya berarti ada 5 langkah. Ya, yang penting ya, benar ya. Jadi ada 5 langkah ya. Ada 5 itu 2 langkah. 5 langkah. Jadi yang pertama daftar, belanja, laporkan, kumpulkan poin, tukar hadiahnya. Jadi kalau disingkat jadi apa itu Pak? Ya. Biar 5 langkah. Daftar, belanja, laporkan, kumpulkan poinnya, tukar poinnya. Ada 5. PDKT, bukan ya? Bukan. Ini adalah 5 tips untuk masuk register, untuk bisa mendapatkan hadiah, kira-kira kayak gitu. Tapi nanti saya pengen Pak, kita demonstrasikan ya. Kita coba gimana caranya bahwa dengan kita menggunakan aplikasi ini apakah friendly user atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, ini poinnya berapa nih dapatnya gitu ya. Jangan sampai kita effortnya besar banget tapi ya hadiahnya biasa-biasa aja. Itu kan menurut saya konyol kalau dari end user. Tapi saya juga nggak tahu nih. Kita coba aja nanti. Nah tapi sebelum melakukan hal ini Pak, sebelum mendemonstrasikan, saya sedikit pengen ngobrol lagi nih dengan Pak Ade atau Pak Suherman yang mungkin bisa bantu jawab bahwa selain kelebihan dari Vini Pro ini adalah tentang rewarding, kira-kira ada lagi nggak selain hadiah itu yang mereka dapatkan apa sih dengan adanya aplikasi ini gitu? Ya melalui aplikasi ini ya nanti kita pasti development mengarahnya itu banyak sekali ya bisa dilakukan. Tadi saya udah cerita mengenai QR kan pengembangannya bisa ke arah warehouse management dan lain-lain. Itu maksudnya mungkin bisa mendeteksi barang. Yeah. Kalau misalnya untuk end user atau project kita bisa tahu QR ini ada di mana. Tapi kembali ke Vini Pro lagi, Vini Pro ini ya kita bisa taruh informasi banyak. Misalnya mereka mau lihat video benefitnya untuk glue seperti apa, cara pemasangannya. Misalnya kalau mau pasang. Nanti di aplikasinya bisa? Di aplikasi akan kita taruh. Terus itu kita juga akan di sana mungkin ada informasi sekilas misalnya kalau mau pasang pipa berapa banyak, di sambungan berapa meter, perlu glue-nya berapa banyak misalnya. Atau mungkin orang mau tanya juga pipa ketebalannya berapa. Kadang-kadang itu sering banyak pertanyaan ya. Betul. Nggak perlu, jangan di sisi proyek. Kadang-kadang tukang pun juga mungkin suka ditanya. Tebalnya berapa sih? Gitu. FAQ-nya lah ya. Ya semacam gitu. Pertanyaan yang sering ditanyain ya, simple-simple. Dan itu ada di situ nanti Pak? Ada. Nanti kita mau masukin ke sana. Oke. Promo-promo yang berlangsung. Oh promo-promo nanti ada juga? Oke. Jadi misalkan pipa ini ada promonya nih gitu. Betul. Bentar, ini promo ini bakal tahu sampai end user gitu kan? Kan nanti kan tersegmentasi, kita kan bikin bertahap dalam arti kata terbagi-bagi. Iya. Jadi toko juga ada, nanti end user ada. Kan sekarang end user dulu. End user. Nanti ke pramuniaga, ke toko, ke salesman, ke distributor, ke agen semua itu nanti akan ada step-stepnya. Tapi tentunya nanti akan terpisah-pisah. Misalnya contohnya mau tracking barang pengiriman, ya nggak mungkin kita kasih ke end user. Misalnya ya. Iya. Kan itu kan kepentingannya mungkin kita sama distributor. Oke. Tapi kembali lagi, ini kan awalnya buat end user nih Pak. Saya sebagai end user nanti bakal tahu nih promo apa yang ada di hari ini, di minggu ini. Bisa. Oh, itu yang memang akan kita taruh. Oh, itu akan taruh juga. Termasuk hadiahnya ada hadiah baru. Gimana cara kita kasih tahu? Pasti kan dari aplikasi. Iya. Tapi produk yang ada di Vini Pro ini apakah hanya pipa aja? Tadi kan Bapak ngomong-ngomong masalah pipa doang atau memang produk Vinilon yang lain? Kan Vinilon juga banyak Pak produknya Pak. Sementara ini sih baru kita taruh yang untuk di pipa PVC, glue-nya gitu. Sementara dari situ dulu. Hanya itu aja ya? Termasuk pipa konduit ya. Hanya pipa aja? Betul. Untuk kayak sanitary yang kayak gitu belum dimasukkan? Sanitary ini kita masukin khusus aja sih nanti buat bagi para user yang baru nanti kan dapat tuh sign up point, tapi belum bisa ditukarkan. Nah mungkin kalau para newbie tadi mungkin nggak mungkin beli pipa kan, kita sediakan nanti ada produk Yuta ya, ada 5 item fast moving Yuta kita coba masukkan supaya nanti para newbie ini atau enggak internal Vinilon yang kita udah pada regis nanti bisa beli untuk tambahan poinnya. Bentar. Ya, kira-kira gitulah. Sekarang udah masuk?
Saat ini sudah saya masuk. Sanitary itu udah masuk? Udah masuk. Oh, tinggal dicek aja. Sobat Vini, People ada sanitary apa aja dan nanti bisa langsung dapat ya nanti ya? Bisa. Karyawan Vinilo juga dapat Pak? Boleh. Serius ya? Boleh. Saya baru 2 minggu yang lalu saya beli ini Pak, jet shower. Dan kali pertama saya merasa rugi Pak, saya beli di Vinilo 2 minggu yang lalu itu. Kan masih bisa beli lagi dengan reward. Oh iya dengan reward. Jadi kan nggak rugi-rugi amat. Nggak rugi-rugi amat. Bisa ya. Nggak rugi, untungnya sedikit. Siap. Susah kalau ngobrol sama sales ya. Langsung di prospek. Tapi gini, mungkin saya perlu kasih tahu. Kalau mengenai sanitari kamu jangan tunggu rusak baru beli. Itu salah. Justru kalau orang Utah itu harus beli dulu, siapin. Kalau perlu sewaktu-waktu udah punya. Betul. Kalau udah rusak bocor, kamu nggak bisa mandi. Iya. Demi Vini Pro saya beli deh Pak. Benar. Akhirnya beli merek seadanya. Benar. Seadanya. Harga mahal udah kita nggak bisa. Iya. Ngapa-ngapain? Kemarin saya jet shower pakai karet dulu Pak, pakai kresek. Kasih karet. Oh maksudnya itunya nyiramnya pakai kresek gitu? Enggak, karena keluar terus Pak. Oh nyiramnya pakai kresek. Saya pikir nyiramnya pakai kresek. Gitu. Oke, nah sekarang saya pengen bukti ini Pak. Ini jangan karena di depan saya ini nih bos-bos sales nih. Saya nggak mau terbuai dengan ucapannya. Saya pengen ngebuktiin ini bener nggak? Dan saya langsung dapat poin nggak ini Pak? Langsung dong. Nanti kita lihat aja. Oh saya langsung dapat poin. Langsung bisa ditukarkan. Butuh 3 hari. Oh butuh 3 hari. Proses approvalnya. Approvalnya. Ya karena kita juga harus benar-benar teliti nih. Ya, poin-poin itu harus benar-benar teliti, nggak bisa sembarangan approve juga ya. Siap, saya langsung. HP-nya, coba. HP apa? Operating sistemnya? Android. Android ya. Punya pulsa? Android. Ada pulsanya? Oh ada. Data ada ya. Nah data nggak ada Pak. Silakan Mas Trisna. Siap, saya masuk ke browser dulu. Bentar. Ya, browser bisa ada Google Chrome, ada Safari kalau di iOS, kemudian ada di Samsung Internet ya biasa tulisannya Samsung Internet gitu ya. Silakan masuk, tulis Vini. Namanya adalah vinipro.app. Oh udah ada, saya klik. Ya. Oke, nomor HP sudah hafal? Nomor handphone sudah hafal Pak. Sudah hafal ya. Sekarang saya tinggal masukin. Tapi dimulai dengan, itu dibaca keterangannya, jangan terburu-buru. Ada tulisan dimulai dari angka 62. Oh 62. Daftar sekarang dulu udah ya? Mencet daftar sekarang. Oh iya belum, saya baru ngeliat kayak gini doang. Berarti daftar sekarang. Sudah, saya tulis dulu nama lengkapnya adalah Trisna. Selengkap-lengkapnya ya, jangan pakai nama panggung Om Nana. Oh siap. Ini saya coba buka dulu. Untuk nomor HP-nya? Nomor handphonenya. Pakai 62 ya. 81 sekian. Siap. Oke, kemudian masukkan apa? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Itu juga tanggal lahirnya udah enak banget. Iya tinggal diklik tahunnya ya, jadi nggak usah mundur-mundur dulu nih. Jadi bukan langsung ngisi saya satu-satu. isi 22. Oke, dan provinsi Jawa Barat. Mana Jawa Barat? Oh ada. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan, saya checklist, saya langsung daftar sekarang. Klik kirim OTP via WhatsApp. Oke. Ini karena Pak Herman dari tadi lagi buka alarm nih. Udah baca belum syarat dan ketentuannya? Sudah dong. Ini saya tinggal nunggu kode verifikasi. 191-489. 191-489. Oke, ke verifikasi. Akun telah berhasil. Oke, sekarang coba masuk ke situ. Masuk ke sini menggunakan nomor di berapa detik Pak? Hampir 4 menit. Hampir 4 menit ya. 4 menit tadi. Iya nggak lama sih Pak tadi, cepet Pak. Udah bisa masuk? Bentar Pak. Yang lama itu saya mikirin passwordnya apa gitu, Itu takut lupa. Tuh kan sekarang jadi lupa juga nih 94. Masuk. Kemudian lihat Kang Trisna udah dapat poin berapa? Udah dapat poin. Oh, kok saya dapat 2000 Pak? Nah itu tadi. Ya, itu penghargaan kami untuk para user sebetulnya. Untuk para pelanggan Vinilon belum apa-apa udah dapat. Tapi 2000. memang yang tadi saya bilang belum bisa ditukar. Harus belanja dulu baru bisa tukar. Baru bisa ditukar 2000 ini. Bentar. 2000 ini setara berapa? 2000 rupiah atau berapa? Setara 20.000. Oh, saya cuma register kayak gini aja dapat 20.000. Betul. Tadi kan
aplikasi ini masih berbasis web. Berbasis ya. web. Orang lihatnya, wah kenapa berbasis web gitu. Sebetulnya ada keuntungannya. Berbasis web itu bisa dibuka di laptop juga bisa. Betul. Ya. Ya, jadi kalau mau ngelihat riwayat segala macam lebih enak. Iya. Ya. Nah, dan ini juga tapi kalau mau dibuat seperti aplikasi di HP juga bisa. Caranya gimana? Om Trisna pilih setting, kemudian masuk ke ini tambah add to home screen. Iya, betul, coba. Iya, Oke, tambah terus. Nah, saya udah. Terus sekarang buka home screen-nya. Apakah logonya sudah? Saya close dulu aja, ya. Keluar dulu, udah. Ya. Udah ada? Langsung ada Vini Pro, Pak. Mirip aplikasi kan, sudah kan? Jadi sambil Kang Trisna login, mungkin juga pesan untuk teman-teman kalau misalnya mau kembali ke halaman sebelumnya, jangan menggunakan control back yang ada di bawah. Karena langsung ke log out. Ya. Itu untuk security memang. Harus login lagi nanti. Nanti backnya dari yang tombol back atau kembali yang ada di atas kiri aja. Iya. Biasanya. Nah tapi ini saya ngelihat tadi Pak banyak banget ini fitur-fiturnya Pak. Ini fiturnya buat apa aja sih? Saya save dulu lah, biar nanti tinggal login aja. Nih kalau saya ngelihat di sini fiturnya ada home, ada order, ada point, ada user. Ini cara kerjanya gimana sih Pak? Cara kerjanya kita langsung praktekin aja ya. Boleh. Nah, tadi yang seperti Pak Herman bilang, untuk aplikasi ini kan lebih untuk reward dan loyalty, bukan untuk berbelanja ya. Jadi aplikasi ini bukan untuk aplikasi berbelanja. Oke. Jadi cukup belanjanya di toko, kemudian dilaporkan di sini. Ya. Dilaporkan di Vini Pro-nya. Di Vini Pro-nya. Untuk tambahan poin. Untuk tambahan poin. Itu. Ya. Jadi di situ ada yang order tentunya nggak dipakai ya. Nanti ke depan kalau memang misalnya kita udah terhubung semua dari hulu ke hilir yang tadi Pak Herman bilang mungkin bisa jadi pemesanan atau pembelanjaan bisa dipakai. Tapi mungkin nanti pada tahap-tahap selanjutnya. Oke. Kemudian ada menu apalagi di atas di halaman home itu ada leveling ya. Ada leveling atau kelas ya. Ada perunggu, nanti ada perak, ada emas. Saya masih perunggu nih. Masih perunggu. Ya di awal pasti masuknya ke perunggu. Sebetulnya nanti levelingnya itu gampang sekali. Ya. Untuk leveling perak itu cukup 1 bulan sebelumnya pernah transaksi dan melaporkan poinnya cukup 1000 poin. Cukup 1000 poin. Ya. Kemudian untuk leveling emas bulan sebelumnya harus bertransaksi atau melaporkan poinnya minimal 2000 poin. Dan itu kita punya leveling bisa berubah setiap bulan. Ya, berubah setiap bulan. Misalnya bulan sebelum kita saat ini leveling udah di emas, kemudian di bulan ini saya nggak belanja apa-apa nih. Saya nggak melaporkan poin, 0, ya bulan depan saya otomatis akan berubah jadi perunggu lagi gitu. Ini tapi ini cuma level doang ya, perunggu. Ada pengaruhnya nanti terhadap perolehan poinnya. Jadi kalau perunggu saya beli pipa 1 cuma dapat 50 poin misalkan kayak gitu. Kalau emas saya dengan beli pipa yang sama seperti perunggu saya bisa dapat 100 poin. Iya, seperti bisa itu. Kayak gitu? Bisa. Oke. Ya. Beda ya. Seperti itu. Kemudian di menu home, kemudian kita ada yang di tengah itu tambah poin itu nanti untuk melaporkan poin, tapi nanti kita skip dulu ya. Nah, kemudian Om Nana bisa cek di menu poin. Menu poin. Nah, menu poin itu saya klik poin dulu ya. Ya, poin, klik. Itu ada 2 menu lagi. Riwayat dan tukar poin. Nah, kalau riwayat itu untuk mengetahui historicalnya gimana. Kita dapat poin dari mana aja, kapan aja. Iya, kalau tukar poin itu lebih untuk melihat kita mau tukar poin dengan apa. Coba silakan. Ketika saya udah punya poin 2000, saya mau tukar dengan apa gitu maksudnya? Iya. Wih, iya ada shopping voucher, e-wallet, pulsa, pakai data, top up. Kalau saya klik shopping voucher. Tapi sementara ini Om Trisna nggak bisa tukar apa-apa itu. Karena harus kurang 500. Karena syaratnya minimal 2.500. 2.500 yang paling rendah. Dilihat aja situ poinnya. Yang paling rendah sementara 2.500 poin. Iya. Ada e-wallet ditukar dengan dana GoPay. Ini cara kerjanya gimana nih Pak? Saya pengen nambah poin lagi nih Mas. Ini Mas Trisna, sebelum ke sana lagi, saya mau infokan bahwa tadi kan pendaftarannya cepet banget tuh. Sebetulnya nggak sampai 4 menit kali Pak Herman.
ya sebetulnya paling tadi sekitar 2 menit, 3 menit udah sampai selesai. Tapi nanti diharapkan dari user itu juga harus melengkapi profilnya yang lain. Yang tadi ya. Nanti ada ya, nanti akan ada notifikasi harus melengkapi yang lainnya ya, seperti alamat tinggalnya dan segala macamnya. Tapi ya itu yang umum lah sebetulnya. Oke. Sekarang kita beranjak ke cara tambah poin nih. Ya kan? Gimana nih? Om Trisna kan tadi poin udah 2000 nih. Yes, ya. Nah ini saya udah siapkan simulasinya. Ya. Siap. Skenario-nya gimana nih? Saya jadi end user nih ceritanya. Iya, Mas Trisna beli ke toko ya. Siap. Ini udah saya siapkan beli toko ke Sumber Teknik nih ya. Rencana Om Trisna mau beli pipa AW2, lem 120 gram dan lem 60 gram 60 nih. gram. 3 item yang mau saya beli. 3 item ya. Oke. Nah untuk 3 item ini saya udah sediakan notanya nih. Oke. Singkat cerita saya beli Pak. Tolong buatkan notanya. Ini notanya udah diterima ya. Ini barangnya Pak Trisna ya. Ini barangnya. Singkat cerita duitnya saya udah kasih juga ke Bapak. Oke, sekarang mau lapor. Tekan tambah poin. Tekan tambah poin. Terus masuk kemana Pak? Udah No dibaca device dulu. selected. Oke, itu Kayak apa? gini, ID toko ya? Ya. Silahkan scan. Ini ID tokonya Sumber Teknik. Ininya apa Pak pilihan ininya? No nggak device. usah. Nggak usah. Itu Biarin nggak usah. aja. Itu langsung. Langsung klik. Nah, udah masuk? Masuk. Nah, untuk ID toko selain Langsung ada Sumber Teknik pompa. sebentar dulu. Untuk ID toko ini selain bisa di-scan, kita nanti untuk toko juga sediakan ID-nya. Jadi bisa pilih 2. Kalau misalnya kameranya tidak bisa membaca, nanti bisa ketik di bawahnya input ID toko, itu bisa ditulis yang ini. Alvin. Misalnya lagi nih, kayak posisi sekarang, Om Trisna beli tapi nggak datang ke toko, iya kan? Itu berarti Om Trisna di rumah kan mau lapor, berarti kan harus tahu ID tokonya dong. Nah itu tinggal minta nih ke tokonya. Saya minta dong ID tokomu, minta ditolong di WA kan scan QR-nya atau ID tokonya. Dan nanti bisa dilakukan di rumah. Oh yes, karena nobar. Jadi bisa. Oke. Selanjutnya tinggal di aman, tinggal apa nih kalau udah kayak gini? Coba dibaca yang bawah. Udah. Silakan foto struk. Udah ada instruksinya ya. Langsung berarti upload ini ya Pak. Upload struknya. Jadi struk untuk para pembeli juga jangan lupa. Jadi perlu ada informasi yang lengkap. Perlu struk. Nah iya Pak, kalau dan perlu informasi yang lengkap. Kalau nggak lengkap terus gimana nanti? Yang nanti nggak bisa tervalidasi dengan benar. Lah saya kan end user Pak. Nah, yang bikin struk kan bukan saya. Makanya di toko yang berpartisipasi kita juga akan informasikan. Kan kadang masih yang pembeli juga mau tahu dong beli pipanya apa, ukuran berapa, kuantiti berapa, nilai berapa kan mau tahu. Iya. Lagian kalau kita di reject juga kita tinggal laporan aja ya. Bisa laporan. Bisa ya. Atau ada customer service-nya Pak? Ada dong. Oh nanti ada ya. Itu tadi di home ada yang gambar seperti saya gini. Nah, itu tinggal diklik itu langsung ke CS-nya Vinilon tuh. Ya. Siap, mantap. Ini udah beres kayak gini terus diapain? Simpan. Nah, misalnya tadi saya bilang HP-nya kamera bermasalah misalnya atau enggak jelas, nggak bisa foto atau apa bisa diupload. Misalnya saya sambil ngisi apa ini ya. Sama temennya di foto, kemudian di WA, nanti WA-nya diupload bisa. Ya, fotonya diupload bisa. Oh bisa juga ya upload. Jadi nggak harus foto kayak gini ya. Ya. Oh iya tadi ada pilihannya sih. Iya. Oke, ini totalnya 120.000, kuantitinya ada berapa nih? 3 pieces ya. Oke. Udah beres, saya simpan. Oke, perintahnya kemudian scan item barang. Betul ya? Ada. Iya. Oke, sebelum scan item barang diklik, saya mau sampaikan dulu. Untuk pipa, saat ini yang pakai QR unik, itu adalah pipa Vinilon yang AW, D, OD, VP, dan VU. Ya. Nah, tapi yang baru bisa di-scan lewat Vinipro, itu mulai tanggal produksi 6 Maret sampai dengan seterusnya sekarang. Kalau sebelumnya saya sarankan nggak usah repot-repot di scan, cukup langsung nanti lapor lewat non QR. Ya. Oh ini ada non QR list ya maksudnya. Ya. Oke, sekarang Pak Trisna, Om Trisna tinggal pencet scan item di kanan atas. Scan item list atau scan item atas? ini? Ya, yang warna biru.
Scan item. Oke. Kamera sarankan device-nya pilih yang paling bawah. Dipilih yang paling bawah. Yang kamera 2. Ya. Facing back. Oke, kemudian ini di scan. Pak Trisna. Siap. Coba. Oke, coba. Ini mungkin bukan tanggal 6 Maret kali ya. Tanggal berapa Pak Trisna? Coba, tanggal berapa? Oh nggak bisa. Oh belum bisa. Coba. Bisa, udah. Selamat, Anda berpotensi mendapat 450. Langsung 450. Beli satu batang, AW2 dapatnya 450 poin. 4.500 lah ya kalau dirupiahkan. Iya. Nah, jangan beranjak dulu. Berikutnya adalah kan masih ada 2 lagi yang harus dimasukkan. Tapi itu produk baru 1 ya? Iya, itu produk tanpa QR ya. Oh ini ada QR. Sekarang Kang Trisna pencet lagi scan item lagi. Scan item lagi yang tadi? Ya, yang biru. Kemudian kan tanpa QR, pilih yang non QR bawah. QR. Nah, udah ada ininya listnya ini. tinggal di filter aja. Oh iya bener, nih sanitary udah ada juga Pak. Filter aja, filternya dipencet. Oh di filter. Kemudian pilih lamp, di jenis produk lamp. Oke, search. Oke. Kemudian diklik yang 60 gram dan 120 gram. 60 sama 120 gram. Warnanya udah biru, kalau udah check out di bawah. Oke, kuantitinya udah bener ya satu-satu. Oh iya udah. Oke, coba lihat tampilannya. Oke, nah sekarang tinggal itu ada gambar foto, berarti harus difoto. Yang 60 gram foto yang lem 60 gram, yang 120 gram difoto lem 120 gram. Oh kalau pipa kok nggak usah? Oh karena tadi udah QR. Udah. Kalau yang pipa juga sama, nanti kalau misalnya belum terdaftar harus difoto identitasnya ini ya. Iya. Oh ini kalau kebalik nggak apa-apa Pak? Dari jauh aja nggak apa-apa. Nggak, maksud saya itu kayak gini, ini kan 60 sama 120 nih. Saya di 60 tapi fotonya 120. Ya apa kalau nanti. Tapi dalam satu bond maksudnya. Keterusan seperti itu nanti bisa di reject. Dari jauh aja Pak Trisna supaya ketahuan itu produknya baru apa enggak gitu ya. Oke. Oh dari kejauhan. Diulang foto juga boleh. Gini maksudnya? Ya. Sip. Mantap ya. Ada Mas Herman ke ambil nggak apa-apa lah. Dapat diskon. Oke. Kalau sudah. Udah. Ini 50-50. Bisa disubmit. Submit. Ya. Silakan disubmit. Yes. Berhasil. Okay. Anda berpotensi 550, 5.500 berarti 20. Berarti udah bisa dong. Saya ditukar. Udah dong. Tadi 450 berarti yang ini dapat 50 poin, yang 60 gram, yang 120 50 poin juga. Berarti potensinya Om Trisna adalah 550 poin. 550. Ya. Tapi nanti tunggu 3 hari lagi. 3 hari lagi. Baru itu akan masuk di statusnya Om Trisna yang tadi perunggu kan 2000, itu nanti kira-kira 3 hari kerja baru akan ganti ke 2550 seperti itu. Siap. Cek ke itu, minta tolong cek ke riwayat poin. Ini di close aja ya. Ke riwayat itu tadi di mana sih? Di poin. Oh di poin. Poin kemudian riwayat poin, Om Trisna bisa lihat poin yang 450 itu dari scan QR. Sedang diverifikasi Pak. Ya itu bisa diklik gitu detailnya itu. Oh rinciannya. Oh ada juga. Yang pipa dapat poinnya, potensi poinnya melalui QR dan yang ini lem melalui non QR, betul ya? Oh wow. Keren ya? Mantap Pak. Widih. Jadi kalau saya review dikit sebenarnya ini memang untuk end user ini bukan hanya sekedar dimanjakan dari aspek hadiahnya saja mungkin ya, tapi dimudahkan juga untuk dia bisa tahu promo-promonya ada apa aja, terus di Vini produk yang ada di Vini Pro itu ada apa aja gitu kan. Kayak ini kan lem ada 2 jenis nih. Yeah. Kan jangan-jangan orang cuma taunya ini doang. Betul. Yang besar doang, sedangkan kebutuhannya dia yang kecil. Begitu juga sebaliknya, kira-kira kayak gitu. Tapi dengan adanya Vini Pro, ternyata lemnya Vino tuh banyak ya ragamnya gitu, sehingga ya bisa lebih memudahkan juga. Dan mungkin masih banyak lagi sih hal-hal yang lain. Terus kalau misalkan ininya kehapus, ininya rusak, kena hujan atau ininya hilang, maklum karena tukang kena hujan gitu ya rusak. Terus gimana ya ini notanya kayak gimana? Bisa dicek lewat sini, karena ada riwayatnya tadi. Betul. Oh, mantap.
Enggak, tapi sebenarnya Pak kalau bicara tentang ini kan ini terobosan baru ya dari Vinilon gitu ya, dan ini belum pernah dilakukan sama yang lain juga. Ekspektasi Bapak terhadap ViniPro ini apa sih sebenarnya? Noble purpose-nya misalkan atau apa kira-kira? Ekspektasinya ya jelas supaya produk kita bisa tersedia di semua pelosok ya. Di toko-toko di seluruh Indonesia. Harapannya itu. Karena kalau saya bilang produknya baik dan lain-lain, itu udah terbukti. Ya, kita punya end user, kita punya pelanggan, ya itu sudah merasakan bahwa produk kita ini memang cukup mumpuni. Ya bisa bersaing, bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan lain-lain. Dengan harapannya ada ViniPro ini, ya kita pengen mengajak para pembeli ini ya untuk membantulah, memberikan satu kabar baik ya. Ini kan satu kabar baik ya sebenarnya ya untuk mereka. Biasa kan kita orang mana, seperti saya bilang lagi, nggak kepikiran beli pipa sedikit dapat hadiah. Nah, biasa kan nggak ada tuh. Biasanya di toko nggak ada dapat hadiah ya. Ini kenapa nggak memanfaatkan sekarang beli bahan bangunan dapat hadiah kan? Gitu. Ya. Bukan hanya, maksudnya manfaatnya bukan hanya untuk proyek. Kita jangan berpikir skalanya yang besar, gedung bertingkat, hotel, perkantoran yang enggak. Orang beli sedikit dapat hadiah, beli banyak dapat hadiah. Ya gitu aja, simple menurut saya. Iya. Kalau dari Bapak kira-kira apa Pak? Kalau dari saya, ekspektasi dari ViniPro ini? Ya saya pengen konsumen-konsumen itu semuanya jadi pelanggan deh. Kalau dari Pak Herman sih udah pasti ya, kalau kita ngomongin jaringan, kita pengen jaringan sebanyak mungkin. Orang pengen cari produk Vinilon juga ada di mana-mana gitu ya. Tapi yang jelas sih saya pengen para konsumen itu yang masih berpindah-pindah, tadinya Vinilon pindah kemana, ini terus saja di Vinilon dengan adanya ViniPro ini. Iya. Gitu. Wih, menarik banget, dan ini sih yang jujur saya menarik banget. Kalau orang memikirkan sebuah strategi untuk jualan itu bukan hanya tentang memamerkan apa yang kita punya, value-nya apa aja, benefitnya apa aja, tapi justru membuat sebuah strategi itu yang bisa membantu dan bermanfaat bagi end usernya itu. Bahkan bukan untuk end user aja sih Pak, kalau saya ngelihat ini kan sebetulnya toko juga diuntungkan. Betul. Toko diuntungkan, kenapa? Karena end user jadi ketagihan untuk pengen beli. Betul. Kayak gitu ya. Distributor juga sama, dan kita pun sama juga kayak gitu, dan gak banyak orang-orang yang jualan memikirkan sampai ke bisa memberikan kebermanfaatan dari aspek lain. Betul. Dan Vinilon bisa berhasil seperti itu, dan tentu ini didukung besar oleh inisiatornya, dan ada Bapak Suherman dan Pak Adi. Thank you banget Pak. Semoga ini bisa berhasil, bisa membuat kita ini belanja sesuai dengan tagline-nya tadi apa? Belanja terus, untung terus. Oh, belanja terus, untung terus. Nah, mau ditambahin lagi Pak Herman, tadi ada 5. Belanja terus, untung terus, baru 2 Pak. Belanja terus, untung terus. Terus apa lagi? Udah 2 dong tadi. Tapi masuk akal Pak, dengan adanya ini. Karena sebenarnya ini suatu hal yang nggak mustahil lah. Masa belanja untung gitu ya. Tapi ini belanja terus, untung terus. Karena banyak rewardnya. Terima kasih banyak Pak Suherman, Pak Adi, kameranya di sana, dan sampai jumpa kembali. Cara mendaftar dan mengumpulkan poin ViniPro. Untuk mengakses aplikasi pada website ViniPro, kamu cukup ketik vinipro.app pada jendela browser kamu atau scan QR code ini. Daftarkan diri kamu dengan mengisi data diri pada halaman registrasi. Masukkan kode OTP yang terkirim melalui SMS atau WhatsApp di handphone kamu. Login dengan menggunakan nomor handphone dan kata sandi yang sudah kamu buat. Pilih tombol scan, lalu scan ID toko melalui QR code di toko yang kamu kunjungi. Pilih menu upload struk atau bon untuk foto dan unggah bukti struk atau bon belanja kamu, lalu simpan. Masukkan total transaksi dan kuantiti produk Vinilon meliputi produk non-QR code dan QR code yang kamu beli, lalu simpan. Input produk Vinilon yang memiliki QR code atau non-QR code yang kamu beli pada tombol scan item. Scan QR code yang terdapat pada pipa Vinilon. Apabila terdapat produk non-QR code, dapat memilih tombol non-QR. Poin kamu sudah terakumulasi. Mohon tunggu untuk proses verifikasi. Untuk produk non-QR code, kamu dapat mencari jenis produk yang tercantum sesuai struk atau bon belanja kamu.
Pada produk non-QR Code, mohon untuk mengunggah foto produk Vinilon non-QR Code. Pastikan foto produk dengan jelas. Membidik marking serta kode produksi. Lalu klik simpan. Jika semua foto produk non-QR Code sudah berhasil diunggah, klik tombol submit. Poin kamu sudah terakumulasi. Mohon tunggu untuk proses verifikasi.